Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Saputra dengan NIM 20.024.209. Saya berasal dari kelas H mata kuliah Hukum Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu perjanjian internasional. Jadi, perjanjian internasional merupakan dasar dari pembentukan besar hukum internasional modern itu sendiri, karena perjanjian internasional itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar negara-negara untuk mengatur persetujuan atas dasar bersama. Di dalam hukum internasional atau di dalam perjanjian internasional itu banyak dikenal mengenai istilah-istilah di dalam perjanjian internasional. Salah satunya seperti protokol, adjustment, konvensi, charter, modus vivendi, arrangement, agreement, final act, general act, declaration, concordat, dan sebagainya. Mungkin saya akan menjelaskan mengenai beberapa contoh tadi. Yang pertama adalah treaty. Treaty adalah suatu perjanjian multilateral antara banyak negara yang digunakan untuk dalam hal ini substansinya sangat penting bagi para pihak. Yang berikutnya adalah convention atau konvensi, yang mana perjanjian yang dihasilkan dari pelaksanaan konvensi yang biasanya bersifat sangat penting sehingga mewajibkan setiap negara yang melakukan konvensi tadi terikat. Berikutnya adalah agreement atau arrangement. Kedua istilah perjanjian internasional ini biasanya mengatur hal-hal khusus mengenai hal teknis dan bersifat administratif. Kayak gitu. Berikutnya Memory of Understanding atau MOU. Biasanya merupakan perjanjian internasional yang kurang resmi, tapi pada akhir-akhir ini MOU juga dianggap sebagai suatu perjanjian yang formal, karena di situ dia mengatur mengenai peraturan pelaksanaan dari peraturan perjanjian internasional itu sendiri, sehingga dia bersifat umum, tapi di sini tidak dalam hal konkretnya tidak ada. Makanya banyak para ahli yang berpendapat, ada yang beranggapan bahwa formal ataupun informal, seperti itu. Yang berikutnya adalah deklarasi. Deklarasi ini biasanya bersifat umum saja karena di situ pernyataan bagi para pihak-pihak internasional, sehingga sifatnya adalah soft law, kayak gitu. Berikutnya protokol dan adjustment. Protokol sendiri merupakan pengertian yang sangat banyak. Protokol sama halnya seperti konvensi, karena di situ dia sebagai pelengkap pelaksanaan dari perjanjian internasional, seperti treaty juga, karena di situ memuat persetujuan tertentu di dalam perjanjian internasional. Yang berikutnya statute dan piagam atau charter. Biasanya dua istilah ini dalam perjanjian internasional digunakan oleh organisasi internasional untuk mengatur dijadikan konstitusi atau dasar terbentuknya organisasi internasional itu sendiri, sehingga ketika organisasi internasional akan dibentuk, maka digunakanlah piagam, charter ini atau statute itu tadi. Yang berikutnya modus vivendi. Modus vivendi itu merupakan istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional untuk instrumen kesepakatan yang bersifat sementara atau kurang resmi. Dalam hal ini berarti informal, kayak gitu ya. Yang berikutnya concordat adalah perjanjian internasional yang biasanya digunakan untuk kesepakatan antara tahta suci, kayak gitu, dengan negara-negara di bidang dalam hal keagamaan. Berikutnya agreement notes atau summary record of discussion, merupakan suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintahan tentang hasil akhir atau hasil sementara dari suatu pertemuan teknis. Mungkin dalam hal ini seperti kayak duta besar atau diplomat kayak gitu ya. Yang berikutnya pertukaran nota politik. Dalam hal ini lebih dalam hal diplomatik yang berisi mengenai pertukaran penyampaian atau pemberitahuan secara resmi
melalui wakil-wakil dari pemerintah itu sendiri disetujui mengenai suatu masalah tertentu. Mungkin kayak gitu penjelasan dari saya. Meskipun banyak arti-arti dari perjanjian internasional yang berbeda-beda tadi, tetapi secara umum perjanjian internasional itu seperti halnya suatu perjanjian yang dalam hal ini adalah dibentuk oleh subjek hukum internasional untuk mengikat atau mengatur suatu perjanjian demi untuk kelangsungan bersama, sehingga akibat hukumnya terikat pada para pihak internasional itu sendiri. Kayak gitu. Hal tersebut sesuai dengan dalam Vienna Convention on the Law Treaty 1969 atau biasanya dipanggil dengan Piagam Wina, yaitu suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik itu berupa instrumen tunggal atau dua lebih instrumen yang berkaitan dengan bentuk penamaan. Begitu, berarti sama lah, hampir sama penjelasan saya kayak tadi, tapi cuma di sini ada dalam bentuk tertulis. Sebenarnya perjanjian internasional ada juga yang tidak tertulis. Salah satunya kayak deklarasi tadi dari para kepala negara atau kesepakatan bersama oleh para wakil-wakil negara kayak gitu. Yang berikutnya adalah sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional. Dalam Mahkamah Internasional disebutkan sumber hukum perjanjian internasional ada 4. Yang pertama, perjanjian internasional itu sendiri. Yang kedua, kebiasaan di dalam masyarakat internasional. Yang ketiga, prinsip atau asas hukum umum oleh bangsa-bangsa internasional. Keempat, putusan pengadilan dan ajaran dari sarjana bereputasi tinggi dari berbagai bangsa sebagai sumber tambahan dalam penemuan kaidah hukum. Asalkan 4 tadi disepakati oleh masyarakat internasional dan dibuat oleh suatu lembaga internasional, hal tersebut menjadi suatu patokan bagi para pembentuk perjanjian internasional itu tadi. Yang berikutnya, bentuk-bentuk perjanjian internasional. Perjanjian internasional seperti yang saya sebutkan tadi biasanya ada 2, yaitu perjanjian internasional tertulis dan tidak tertulis. Perjanjian internasional tidak tertulis pada umumnya merupakan pernyataan secara bersama atau timbal balik yang diucapkan oleh kepala negara, wakil pemerintahan, atau kepala pemerintahan, menteri luar negeri, kayak gitu. Jadi di situ adalah pernyataan sepakat secara lisan, sehingga di sini tidak ada secara tertulis kayak gitu. Jika secara tertulis itu biasanya perjanjian yang merupakan secara umum digunakan sebagai hukum internasional itu sendiri dalam praktik berdiplomatik antar negara itu sendiri, atau suatu kesepakatan yang dibuat oleh antar negara dan dibentuk secara tertulis sehingga disepakati oleh masyarakat internasional. Berikutnya, jenis-jenis perjanjian internasional. Jenis-jenis perjanjian internasional yang pertama adalah perjanjian internasional dari segi jumlah pesertanya. Terdapat 2 jenis perjanjian internasional berdasarkan klasifikasi peserta tadi. Ada yang bilateral dan multilateral. Mungkin saudara bisa lebih tahu lah ya mengenai bilateral dan multilateral. Saya menjelaskan mengenai pokok saja. Berikutnya, perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan yang diberikan untuk menjadi negara pihak. Dalam hal ini, ada negara yang perjanjian internasional khusus dan terbuka. Khusus itu seperti apa? Perjanjian internasional khusus adalah suatu perjanjian yang dimana dilakukan oleh antara pihak tadi, sehingga pihak ketiga di dalam perjanjian internasional atau di luar kesepakatan itu tadi tidak boleh terikat di dalam perjanjian internasional atau tidak boleh ikut. Berbeda dengan perjanjian internasional yang sifatnya terbuka. Dalam hal ini ketika ada 2 negara yang melakukan suatu perjanjian internasional, meskipun pihak ketiga atau negara yang tidak ikut di dalam suatu perjanjian internasional tadi
dia bisa terikat oleh perjanjian itu tadi ataupun tidak terikat. Kayak gitu, karena sifatnya terbuka. Berikutnya perjanjian internasional dari segi kaidah hukumnya. Dari segi kaidah hukum, perjanjian internasional ini berlaku 3, yaitu bagi para pihak yang terikat. Yang kedua, perjanjian internasional dari segi regionalnya atau khusus, kawasan khusus. Yang ketiga, yang berlaku secara universal atau umum, kayak gitu. Berikutnya perjanjian internasional berdasarkan bahasa. Pada umumnya suatu perjanjian internasional itu dibuat oleh para pihak-pihak berdasarkan bahasa mereka masing-masing, karena masyarakat internasional kan bahasanya beda-beda, tapi disepakati oleh satu bahasa yang mengikat atau beberapa bahasa yang mengikat di dalam perjanjian internasional itu sendiri, dan disepakati oleh masyarakat internasional yang membuat perjanjian internasional. Dalam hal ini bahasa ya. Berikutnya perjanjian internasional berdasarkan substansi hukum yang dikandungnya. Mungkin hal ini lebih ke dalam kaidah-kaidah hukum internasional yang bersangkutan atau perumusan kaidah hukum atau hasil dari kaidah hukum itu sendiri, kayak gitu. Dan yang terakhir, perjanjian internasional berdasarkan pemrakarsanya. Biasanya pemrakarsanya ini bisa berupa negara-negara atau organisasi-organisasi internasional itu sendiri. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.